Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi bersama saya Maharati Marfu'ah dan Hanif Lutfi. pada serial Fikih 4 Mazhab kali ini kita akan membahas tentang masalah mani. Apakah mani itu najis atau tidak? Kita mulai seperti biasa dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushd. Ikhtalafu fil maniyyi. Jadi para ulama itu mereka berbeda pendapat tentang mani. Hal huwa najisun amla? Apakah mani itu najis atau tidak? Fadhahabas ta'ifah. Jadi ada sebagian kelompok yaitu minhum Malikun wa Abu Hanifata. Di antara mereka adalah Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ila annahu najisun. Mereka menganggap bahwa mani itu najis. Wa dhahabas ta'ifatun, dan kelompok yang lain menganggap ila annahu tahir, bahwa mani itu suci. Wa bihadza qala Syafi'iyyu wa Ahmadu wa Dawud, dan yang menganggap suci ini adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Daud Az-Zahiri. Jadi kalau diberi kesimpulannya itu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa mani itu najis, sedangkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Daud Az-Zahiri mengatakan bahwa mani itu suci. Seperti biasa kita mulai dari madhab Hanafi. Ya, ini dari yang pertama kitab Madhab Hanafi. Ini tumben ya, Ibnu Rushd itu menyampaikan empat-empatnya, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga Daud Az-Zahiri. Dan seperti biasanya beliau menyebutkan Malik yang pertama. Oke, kita akan bacakan yang pertama dari kitab Fathul Qadir karya Ibnu Humam. Beliau menyebutkan wal maniyyu najisun. Mani itu najis, yajibu ghusluhu in kana ratban. Kalau dia masih basah wajib dicuci. Fa idza jaffa, kalau sudah kering, ala thawbi, ketika berada di baju, adza'a fihil farku, maka cukup dikerik pakai kuku. Kalau sudah kering. Ini nanti yang menjadi pembeda antara madhab Hanafi dan Maliki. Tapi kita baca dulu yang selanjutnya, yaitu dalam kitab Syarah Mukhtasar At-Tahawi karya Imam Ahmad Al-Jassas, karya Ahmad bin Ali Al-Jassas. Beliau menyebutkan al-maniyyu najisun. Mani itu najis, yutahhiruhul ghuslu ratban, yang bisa disucikan dengan disucikan ketika masih basah dengan air pastinya, wal farku yabisan, dan juga dengan al farku atau dikerik ketika sudah kering. Ini yang pertama, yaitu madhab Hanafi. Kemudian lanjut ke madhab kedua, yaitu madhab Maliki. Kita mulai dari kitab karya Imam Malik sendiri, yaitu kitab Al-Mudawwanah. Wa qala Malikun fil maniyyi. Jadi Imam Malik berkata tentang mani, yusibu sauba, jadi tentang mani yang mengenai baju. Fayajifu fayahuttuhu. Ini yang mengatakan ada orang bertanya kepada Imam Malik, dan dia itu mengatakan bahwa ada air mani yang mengenai baju. Kemudian aku mengariknya pakai kuku karena maninya itu udah kering. Maka Imam Malik menjawab, la yujzihi dzalika hatta yaghsilahu. Tidak cukup dikerik, tapi harus dicuci walaupun itu udah kering. Jadi meskipun Hanafi dan Maliki menganggap sama-sama najis ya kalau ketika basah, tapi ketika kering ternyata Hanafi cukup dikerik, kalau Maliki ya enggak, tetap harus disucikan gitu. Selanjutnya dari kitab kedua, yaitu kitab Yaqdul Jawahiris Saminah karya Abu Muhammad Jalaluddin Al-Maliki. Wal madhabu annal maniyya najisun. Jadi dari madhab kami mengatakan bahwa mani itu najis, wa asluhu dam, karena aslinya mani itu dari darah, wa huwa yamurru fi mamarril baul, dan mani itu lewat tempat yang dilewati oleh air kencing, yang mana air kencing itu najis juga. Kemudian yang selanjutnya yaitu madhab Syafi'i.
Dalam madhab Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rus tadi, disebutkan ini yang madhab yang menyebutkan mani itu suci, yang mana ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudhatul Thalibin. Wa almal maniyu, adapun mani faminal adami, kalau dari manusia, tohirun, maka hukumnya suci. Kemudian yang kedua dari kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin Al-Hisni Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan wa ammal maniyu fahal huwa najisun am tohirun yungdor in kana minal adami fa fihi khilafun bainal a'immah fi madhabina tohirun. Adapun sperma atau mani, ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Di dalam madhab kami, sperma atau mani itu hukumnya suci. Ini dalam madhab Syafi'i. Kita lanjut ke madhab Hambali. Kita mulai dari kitab Mukhtasar Al-Khiraqi, karya Abul Qasim Umar ibn Husain bin Abdullah Al-Khiraqi. Wal mani yutahhir, jadi mani itu suci. Wa an Abi Abdillah rahimahullah, dari Abi Abdullah rahimahullah riwayatun ukhra, jadi ada riwayat lain annahu qaddam, jadi mani itu seperti darah. Abu Abdillah siapa? Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hambal, karena anaknya bernama Abdullah yang pertama, makanya beliau kunyahnya itu Abu Abdillah gitu. Meskipun Imam Ahmad tuh yang masyhur menyebutkan suci, tapi ada yang menyebutkan seperti mazhab Hanafi karena berasal dari darah. Seperti darah lah. Selanjutnya kitab yang kedua, Syarhuz Zarkashi ala Mukhtasaril Khiraqi, karya Syamsuddin Muhammad bin Abdillah Az-Zarkashi Al-Misri Al-Hambali. Al-masyhurul ma'rufu fil madhab, jadi pendapat yang masyhur dari madhab Hambali, annal maniyya tahirun, jadi mani itu hukumnya suci. Yang terakhir yaitu dari madhab Zahiri. Madhab Zahiri ini meskipun kitabnya ya hanya yang kita tahu itu Al-Muhalla, tapi memang beliau ini bisa dikatakan ikut dalam perbedaan pendapat para ulama yang disampaikan oleh Ibnu Rus. Di dalam kitabnya Al-Muhalla, Ibnu Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri disebutkan begini, wal maniyyu tahirun fil ma'i kana au fil jasadi. Mani itu suci meskipun dia itu berupa air atau di dalam air, au fil jasadi atau ketika di dalam jasad, au fil thawbi atau ketika berada di dalam baju atau terkena baju, wala tajibu izalatuhu, dan enggak harus dihilangkan, wal busaqu misluhu wala farqa. Maka beliau menyamakan mani itu seperti al-busaq atau seperti ludah. Ini yang kita bisa simpulkan sebagaimana pernyataan dari Ibnu Rus tadi. Hanafi, Maliki menyebutkan mani itu najis meskipun kurang detail, karena sebenarnya najisnya ini ada sedikit perbedaan. Perbedaannya yaitu dalam mazhab Hanafi, jika kering maka cukup dikerik meskipun itu najis. Kalau mazhab Maliki, najis maupun kering maupun basah, baik kering maupun basah, semuanya harus disucikan dengan air. Tapi mazhab Syafi'i, Hambali, dan Zahiri semua menganggap itu suci. Ini berkaitan dengan sperma atau mani ketika kena kita. Misalnya ketika baju kita kena sperma, atau misalnya ini kan sperma saja. Kecuali kalau sperma itu bercampur dengan madhi atau wadi, ya berarti yang madhinya wadinya itu kan yang najis. Tapi kalau maninya saja, ini para ulama berbeda pendapat terkait status sucinya. Itulah tentang sperma dalam mazhab 4+1 Zahiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hanif Lutfi dan saya Maharati Marfu'ah. Undur diri, kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.